Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam Sapaan Pagi MD Malang 3 Timur bersama saya Penetua Tuti Rianti dari GKJW Jemaat Singosari. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita mohon bimbingan Tuhan dengan berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu, ya Tuhan, atas pemeliharaan dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami hingga saat ini. Engkau senantiasa memberikan kami akan kesehatan dan sukacita. Dan di pagi hari ini kami akan belajar dan merenungkan akan firman-Mu. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, menuntun dan membimbing kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 51 ayat yang ketiga sampai dengan yang keempat yang demikian. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan dari dosaku tahirkanlah aku. Amin. Demikian kesaksian firman Tuhan. Dan renungan pada pagi hari ini diberi judul Bertobat dengan Hati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, masa Prapaskah bukanlah masa di mana kita berhadapan dengan perkara yang hanya puasa tidak makan dan tidak minum saja, atau puasa pantang, puasa keinginan, puasa kenyamanan, dan lain sebagainya. Melainkan masa Prapaskah adalah masa khusus bagi kita untuk menyadari perbuatan-perbuatan kita yang salah dan tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Kemudian apa yang sebaiknya kita lakukan dalam masa Prapaskah ini? Di dalam masa Prapaskah ini, kita diharapkan untuk bisa bertobat dengan hati. Bertobat dengan hati adalah proses batiniah yang tulus, bukan sekedar penyesalan sesaat atau penyesalan yang dangkal. Sekarang bertobat tetapi besok kambuh lagi. Melainkan perubahan arah hidup atau metanoia yang total menuju Allah. Hal ini melibatkan kerendahan hati untuk mengakui dosa, memohon pengampunan dan komitmen meninggalkan masa lalu, meninggalkan gaya hidup yang tidak baik untuk menuju hidup baru ke dalam rahmat Tuhan. Dengan rendah hati, kita harus mengakui bahwa kita tak luput dari dosa. Meski begitu, Allah menghendaki agar kita mau bertobat dan kembali kepadanya. Kalau kita ingin dibenarkan oleh Tuhan, kita harus memiliki sikap rendah hati. Sikap rendah hati itu sendiri adalah kesadaran akan keterbatasan diri yang mencegah keangkuhan, ditandai dengan tidak sombong atas kelebihan, menghormati orang lain, serta bersikap sederhana. Maka dari itu, kita harus senantiasa waspada terhadap apa yang kita miliki yang berupa kekayaan, kedudukan, kekuasaan. Yang mana hal ini seringkali malah membuat kita merasa hebat dan tidak membutuhkan pertobatan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, oleh karena itu, melalui bacaan di atas, masa Prapaskah ini kita semua diharapkan sekurang-kurangnya bisa mengurangi perbuatan kita yang tidak baik dan mampu dan mau untuk bertobat. Sebab tidak ada kata terlambat bagi mereka yang mau bertobat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu lagi dengan kerendahan hati.
Kami sadar bahwa kami adalah orang berdosa yang seringkali jatuh dalam kesalahan. Tuhan, ampuni kami atas segala kesalahan dan dosa kami. Bersihkanlah hati kami, sucikanlah jiwa kami. Terima kasih atas pengorbananmu di kayu salib yang telah menebus dosa-dosa kami. Berikan kami kekuatan untuk bertobat dan tidak mengulang kesalahan yang sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin.